Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, kalian harus tetap semangat belajarnya. Tetap jaga kesehatan di rumah masing-masing dengan menjaga tubuh kalian untuk selalu berperilaku hidup bersih dan juga sehat. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, materi pembelajaran kita hari ini adalah bertemakan tentang indahnya saling menghormati, yang itu diambil dari Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan beragam, yaitu warna kulit yang berbeda, kemudian suku-suku yang berbeda, bangsa-bangsa yang berbeda. Itu semua adalah bentuk dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada makhluknya. Jadikan perbedaan itu sebagai suatu kesatuan, tapi jangan sebagai sebuah perpecahan. Kemudian sekilas tentang Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Bahwasanya Quran surat Al-Kafirun ini termasuk dalam Quran yang urutan ke-109. Surat Al-Kafirun ini turun setelah Quran surat Al-Ma'un. Arti dari Al-Kafirun itu sendiri adalah orang-orang kafir. Jadi surat Al-Kafirun ini berisi tentang kisah-kisah orang kafir. Surat Al-Kafirun termasuk Quran surat Makkiyah. Artinya surat ini diturunkan di kota Mekah. Nah, Quran surat Al-Kafirun ini berisikan tentang wujukan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW, supaya Nabi Muhammad SAW mau untuk menyembah Tuhan mereka. Yang itu mereka membujuknya melalui paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib menyampaikan, "Wahai Muhammad, orang-orang kafir ini akan memberikan apapun yang kamu mau, seperti harta, tahta, dan juga wanita." Itu disampaikan oleh Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa jawaban Nabi Muhammad SAW kepada Abu Thalib? "Wahai pamanku, jikalau orang-orang kafir Quraisy itu mau mengambilkan matahari diletakkan di tangan kananku, kemudian mengambil bulan diletakkan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai Allah sendiri yang menentukannya." Akhirnya apa? Bujukan rayuan dari kafir Quraisy ini untuk memberhentikan dakwah Nabi Muhammad SAW sia-sia. Kemudian orang kafir Quraisy ini datang langsung kepada Nabi dengan membujuk mereka mau menyembah Tuhan Nabi Muhammad SAW selama 1 tahun, asalkan tahun berikutnya Nabi Muhammad dan kaumnya mau menyembah Tuhan dari orang-orang kafir Quraisy. Namun ini pun ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian untuk menjawab dari bujukan atau tawaran orang-orang kafir Quraisy itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Kafirun. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, yaitu kalian diharapkan untuk bisa membaca Quran surat Al-Kafirun dengan tartil. Artinya tartil di sini adalah kalian membaca Quran surat Al-Kafirun dengan menggunakan kaidah tajwid, yaitu dengan cara membaca Al-Quran sesuai dengan aturan membacanya, dan juga makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf yang kalian keluarkan itu dari suara kalian dengan jelas. Nah,
Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini Bapak sudah memberikan atau menuliskan Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Silakan dilihat. Mari sama-sama kita sebelum memulai membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk isti'adzah atau membaca ta'awuz, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Isti'adzah atau ta'awuz ini adalah kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ikuti 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, ayat pertama. Di sini terdapat huruf ya. Nah, huruf ya ini dibaca panjang karena hukum bacaan dia adalah mad jaiz munfasil. Karena setelah hurufnya terdapat alif, kemudian setelah itu ada hamzah. Maka bacanya panjang, 5 ketukan. Qul ya ayyuhal kafirun. Di sini hanya tidak dibaca panjang, walaupun setelah ada alif, namun setelah alif ini ada huruf al, maka hanya tidak dibaca panjang. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Sama, la-nya pun dibaca panjang. Ini hukum bacanya mad jaiz munfasil karena ada huruf lam, kemudian setelahnya terdapat alif dan bertemu dengan huruf hamzah dalam beda kalimat. La a'budu ma ta'budun. Kemudian ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. La-nya pun ini dibaca panjang. Sama hukumnya mad jaiz munfasil. Nah, ini ada lam, kemudian dilanjutkan dengan alif dan bertemu dengan huruf hamzah yang beda kalimat. Di sini pun antum, ini hukum bacanya ikhfa, nun mati bertemu dengan huruf ta. Kemudian di sini mimnya pun panjang, sama mad jaiz munfasil, 5 ketukan. Ma'a'bud. Ayat keempat, wala ana abidum ma'abattum. Di sini la-nya pun sama, hukum bacanya mad jaiz munfasil. Nah, di sini ana dibaca pendek nanya. Kenapa? Ini sudah aturan dalam bahasa Arab. Walaupun setelah huruf na ini terdapat alif, ini tidak boleh dibaca panjang. Jadi bacanya pendek. Wala ana abidum ma'abattum. Abidum ma. Di sini ada domah tain bertemu dengan huruf mim dan ada tasdidnya. Ini hukum bacanya idgham bi gunnah. Tidak boleh bacanya abidun ma, tapi bacanya langsung dimasukkan ke huruf mim. Abidum ma abattum. Nah, di sini ada huruf dal bertemu dengan huruf ta yang bertasdid. Ini idgham mutajanisain. Mereka sama jenisnya, tapi bacanya langsung dari ba dimasukkan ke huruf ta. Tidak boleh abadtum, itu salah. Abadtum. Kemudian ayat 5, wala antum abiduna ma a'bud.
Ini sama, ayat 5 dengan ayat ketiga sama, ya. Kemudian yang terakhir ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf dal. Ini ikhfa dan ini idhar syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf dal. Jelas tidak boleh panjang-panjang. Apa guna? Lakum dinukum salah. Tapi lakum dinukum waliyadin. Nah, seperti itulah bacaan Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita tadi membaca Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya, maka di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian mengirimkan video kalian membaca Quran surat Al-Kafirun. Terserah mau dikirimkannya kapan, asalkan batasnya sampai hari Rabu depan. Ya, kalian membaca Quran surat Al-Kafirun. Ingat membaca. Kalau yang sudah hafal terserah mau nggak baca nggak apa-apa. Kalau ini belum hafal baca nggak apa-apa. Ya, baca, setelah baca sambil divideokan, kemudian videonya dikirimkan ke grup saja. Jadi ngumpul jadi satu di grup sesuai dengan kelas kalian, yaitu kelas 6 apa. Mungkin itu saja tugasnya atau pembelajaran kita hari ini. Motivasinya adalah bahwasanya pahala daripada kita membaca Al-Quran itu adalah satu hurufnya oleh Allah Subhanahu wa taala diganjar 10 kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya janganlah kamu membaca alif lam mim itu dengan satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Jadi ada berapa huruf? 3. Nah, 3 huruf ini satu hurufnya dikalikan 10. Jadi ada 30. Coba kalian baca Quran surat Al-Kafirun. Ada berapa huruf ini semuanya? Pak Rizal juga pun belum hitung. Silahkan kalian hitung sendiri ya. Nah, itulah keistimewaan daripada orang yang mau membaca Al-Quran. Semoga kita semuanya mendapat pertolongan dari Allah dan mendapatkan pertolongan kelak di yaumil qiyamah bersama yang kita baca ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.